Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Nah, judul perikop ini adalah kelahiran Yesus. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita baca ini dijelaskan tentang peristiwa di mana Kristus lahir ke dalam dunia sebagai seorang manusia. Nah, saudara, dijelaskan bahwa pada saat itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk melakukan sensus, dan semua penduduk yang ada di wilayahnya itu kemudian mulai mendaftarkan diri ke kota asalnya. Dan Yusuf dan Maria pun melakukan hal yang sama dengan orang pada umumnya pada saat itu. Mereka dari kota Nazaret, mereka pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri. Namun pada saat mereka tiba di Bethlehem, waktu untuk Maria bersalin pun tiba. Tetapi karena tidak ada tempat untuk bersalin, maka Maria dan Yusuf, kemudian Maria itu melahirkan dalam keadaan yang seadanya. Saudara, dan dijelaskan di situ bahwa kemudian bayi Kristus dibungkus dengan kain lampin dan diletakkan ke dalam palungan yang adalah tempat makanan ternak. Nah, saudara, di dalam ayat yang baru saja kita baca ini, kita melihat bahwa Kristus itu lahir ke dalam manusia dalam keadaan yang sangat sederhana. Kalau kita membaca kitab Lukas, rupanya Lukas sepertinya ingin menekankan antara kontras antara Kristus, kelahiran Kristus, dan kelahiran orang Romawi pada umumnya, khususnya orang-orang yang akan melahirkan putra mahkota. Karena biasanya mereka mengadakan pesta-pesta yang besar ketika seorang calon raja akan dilahirkan. Tapi Kristus sangat berbeda. Ia datang dengan segala kerendahan hati dan dalam kesederhanaan. Karena itu sebagai orang Kristen, saudara, kita wajib untuk meneladaninya. Saudara, hidup sederhana bukanlah hidup dalam kemiskinan, tapi hidup secukupnya dan tidak berlebihan. Saudara, marilah kita meneladani Kristus dengan belajar untuk hidup dalam kesederhanaan. Belilah barang-barang yang saudara butuhkan dan bukan yang saudara inginkan. Jangan memamerkan kekayaan yang saudara punyai. Belajarlah untuk membeli barang-barang baru ketika barang-barang yang lama sudah rusak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hiduplah sederhana sebagaimana yang Kristus teladankan kepada kita. Mari saudara, kita ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah saudara sudah menjalani kehidupan saudara sebagai orang Kristen dengan sederhana? Mari kita ambil waktu sejenak untuk mendoakan hal-hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara kemauan dan juga kemampuan untuk menjalani kehidupan yang sederhana. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan sudah memberikan saudara kemampuan untuk menjalani kehidupan yang sederhana di dalam dunia ini.
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan karunia bagi kami Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami anugerah-Mu supaya kami boleh bangun pagi hari ini dengan kesegaran yang baru. Kami percaya itu karena anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Dan sekarang Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk hidup dalam kesederhanaan. Ajar kami Bapa untuk tidak berlebihan dalam kehidupan ini. Ajar kami untuk membagi apa yang kami miliki kepada orang yang membutuhkan di sekeliling kami. Ajar kami Tuhan supaya kami juga bisa membeli barang-barang yang kami butuhkan dan bukan apa yang kami inginkan saja Tuhan. Mari Bapak ajar kami supaya kami dalam kehidupan ini tetap rendah hati dan hidup dalam kesederhanaan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.